tilu, dua, hiji. Sampurasun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan podcast Suara Matraman, Depi Darsoksi, Jawa Barat. Kali ini kita edisi khusus on the spot dari arena pendidikan politik kader bangsa di Kota Tasikmalaya. Dan tamu kita juga sangat spesial karena kita hadir juga salah satu tokoh soksi legend di Tasikmalaya, Kang Eri Purwanto. Pak Kang Eri ini saya perkenalkan, saat ini adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ketua DPD Partai Golkar Tasikmalaya. Dan kita akan coba menyimak cerita Kang Eri bagaimana membangun sebuah kekuatan basis Partai Golkar ini. Pertama diangkat itu tahun 97. Saat itu saya menjadi Ketua KNPI di Kabupaten Tasikmalaya. Dari situlah saya kemudian memulai bagaimana mengabdikan diri, ingin mengubah bagaimana kehidupan masyarakat yang terbelakang, yang miskin, yang bodoh menjadi masyarakat yang maju. Ada momentum apa Kang yang waktu itu sehingga bulat memilih jalan politik gitu, dari semula jalan akademisi, jalan ya nyaman barangkali ya, relatif tidak ada tantangan dari sisi apa namanya gonjang ganjing apapun. Saya intinya saya direstui oleh orang tua. Oh, ridho orang tua. Orang tua saya merestui, ibu saya merestui, orang tua saya merestui. Saya mohon izin ketika saya ingin keluar dari PNS dan masuk pada dunia baru, masuk pada pertarungan politik, ada restu dari orang tua saya. Kalau saja saya tidak direstui oleh orang tua, mungkin ceritanya lain. Dan itulah yang menjadi bekal buat saya. Dan dari situlah saya bertarung di politik. Ya tentu saya tidak mau gagal. Yeah. Kalau saya gagal, saya sudah keluar dari PNS. Yeah. Saya gagal, mau seperti apa? Dari situlah saya mulai hanya dengan bekal motor. Pada saat itu motor keliling ke daerah-daerah. Saya bergotong royong dengan masyarakat, tidur di masyarakat, memperkenalkan diri, bersilaturahmi, keliling dari kampung ke kampung, terutama anak-anak muda. Sehingga kemudian dari situlah saya memulai dengan sesuatu yang sangat paradok. Paradoknya apa? Saya tiap hari berhadapan dengan kelompok akademis di kampus, tiba-tiba saya harus berhadapan dengan masyarakat petani, masyarakat buruh, masyarakat yang tentu jauh dari kehidupan perkotaan. Nah, dari situlah saya kemudian menjadi bekal bahwa saya harus mampu mengubah kehidupan mereka. Dari mana saya melangkah? Dari situlah saya punya pemikiran agar apa yang saya lakukan harus mampu mengubah kehidupan masyarakat. Nah, kalau saya tidak mampu melakukan perubahan masyarakat, saya tidak punya arti apa-apa. Dan itulah yang saya lakukan. Oleh karena itu, kemudian saya mulai melakukan langkah-langkah akademis. Saya survei tentang bagaimana kehidupan masyarakat yang ini menjadi konstituen saya, terutama masyarakat di Dapil 1. Karena saya sejak awal ditempatkan di Dapil 1 dan belum pernah pindah dari Dapil 1. Oh, di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya. Okay. Ada 6 kecamatan di situlah. Kemudian saya survei secara asak, ternyata kelemahannya sangat tinggi. Pertama di sektor infrastruktur sangat lemah, di sektor pendidikan sangat lemah, sektor kesehatan sangat lemah. Disitulah saya mencari solusi bagaimana masyarakat yang pada umumnya masyarakat petani bisa menyekolahkan anaknya, bisa punya penghasilan tambahan, bisa mengubah cara hidup, dan yang paling penting pada saat itu adalah bagaimana mereka itu bisa menyekolahkan anaknya. Karena daerah yang saya geluti itu jauh, tempat sekolahnya juga jauh, SMP nggak ada, SMA juga nggak ada. Dia mau ke sekolah itu jauh, ke kota katakanlah ya kotanya adalah Singaparna, itu jauh sekali. Nah dari situlah saya mulai bagaimana kalau masyarakat ingin sejahtera, maka dia harus berubah baik cara berpikir maupun tata cara mengelola alam. Itulah yang saya lakukan. Jadi Kang Eri ini pertama lahir atau terjun ke dunia politik ini benar-benar berdasarkan sebuah kesadaran ada keterpanggilan untuk ya. Mengubah kehidupan mereka yang pada saat itu ya anggaplah mungkin 30 tahun yang lalu ya. 30 tahun yang lalu itu masih sangat
dibandingkan dengan ini sangat jauh. Listrik juga belum ada, sekolahan juga belum ada, dokter juga belum ada, puskesmas juga belum ada, infrastruktur jalan juga ya kita masih sangat sulit pada saat itu. Sehingga kalau ini tidak ada tangan yang memulai mengubah cara berpikir mereka, tidak ada transformasi, maka mereka selamanya akan ketertinggalan, baik bidang kesehatan, pendidikan maupun pertanian maupun kesejahteraan. Karena masyarakat semua adalah hampir mayoritas masyarakat petani yang kehidupannya bergantung pada alam. Ya. Dan sebenarnya Kang Eri ini tidak baru-baru amat berhubungan dengan masyarakat kan, sebelumnya sudah aktif di mana-mana, mengorganisasi massa, mengorganisasi pemuda juga kan. Saya itu kan begini, biasa hidup di kota. Kota ini kota Tasik ya. Saya masuk menjadi anggota DPR, masuk ke daerah yang banyak daerah terpencil. Dari daerah yang sangat paradok, sangat berbeda dengan kehidupan perkotaan. Sehingga apa yang saya lakukan adalah keterpanggilan saya bagaimana mengubah kehidupan mereka. Sederhana, saya ingin mereka bisa menyekolahkan anaknya, mereka bisa hidup sehat, mereka punya penghasilan. Dan tentu ini sebuah pemikiran yang sangat panjang karena untuk bisa mensejahterakan rakyat tidak mungkin saya memberi uang kemudian saya memberikan bantuan yang kayak sekarang gitu, yang nggak mungkin. Tapi bagaimana saya mempelajari sebuah kultur dan potensi daerah yang kemudian apa yang harus saya lakukan ketika saya menjadi anggota DPR. Contoh begini, masyarakat ini petani. Petani itu yang dibutuhkan itu adalah basic need-nya adalah irigasi, pengairan. Maka bagaimana saya menjadi anggota dewan mampu memperjuangkan bangunan irigasi. Konkret ya masalahnya. Konkret real. Jadi apa yang saya lakukan betul-betul kalau irigasi ini terbendung, ini garis jalan, mereka akan hidup dari air. Petani itu bisa hidup manakala air itu subur. Katakanlah begini. Cai subur rakyat bakal makmur. Tapi itu kan memerlukan biaya besar. Dan itulah yang memerlukan keputusan politik yang harus saya lakukan dan saya harus berjuang di DPRD bagaimana ini harus dibangun irigasi, bagaimana ini harus dibangun sebuah bendungan yang efeknya bakal memberikan kehidupan tambahan bagi masyarakat petani. Itu awalnya saya dari situ, dan itu saya lakukan betul, dan itu betul-betul hasil survei saya. Kedua di sektor pendidikan. Hanya berapa persen mereka yang bisa lulus SD pada saat itu dalam satu kawasan wilayah beberapa desa. Tahun berapa waktu itu? Hampir 97, 90-an ya? 99 sampai tahun 2000-an. Itu suasana tidak seperti ini. Nah, itulah yang kemudian menjadi motivasi saya untuk saya harus bisa menang, saya harus bisa lolos. Kalau saya nggak lolos, nasib saya seperti apa? Saya sudah berhenti dari PNS. Kemudian kalau saya tidak lolos kan mau seperti apa? Nah, disitulah saya door to door, keliling sampai ke tingkat RT, sampai tingkat kampung, naik turun gunung, saya tidur di masyarakat, bekerja bersama dengan masyarakat, bergotong royong membangun infrastruktur irigasi dengan masyarakat, membangun air bersih dengan masyarakat, membangun termasuk juga tempat-tempat ibadah. Tempat-tempat ibadah yang kami lakukan, kemudian kita mencoba melakukan inovasi di beberapa DKN dan pesantren, bagaimana air wudhu yang bersih, bagaimana tempat wudhu yang bersih, bagaimana tempat sholat yang bersih, bagaimana sajadah yang bersih agar kita sehat. Pada saat itu ya, saat itu. Saya lihat kan Kang Eri sampai sekarang kalau kita ikuti misalnya media sosialnya di Facebook maupun di Instagram, banyak sekali kegiatan-kegiatan bersama masyarakat. Jadi Kang, itu sebenarnya bukan serta-merta karena kebutuhan media sosial ya, karena sudah melakukan jauh sebelum era ini lahir. Itu kan langkah yang paling murah. Dengan gotong royong memotivasi masyarakat paling murah. Kita membangun rumah tidak layak huni, membangunkan rumah masyarakat yang tidak mampu, itu yang paling murah. Contoh begini, ada sebuah masyarakat yang tidak mau katakanlah jompo. Masyarakat di sekitar mungkin kalau digerakkan akan mampu untuk gotong royong. Kalau tidak digerakkan kan ya itu tadi masih
individualisnya tinggi. Iya. Sehingga saya kumpulkan, saya gerakan, mari kita bersama-sama rerongan, gotong royong, kita kumpulkan siapa yang mau bantu semen, siapa yang bantu awi, kayu dan sebagainya, kumpulkan, kita bangun bersama-sama. Jadi pola itu sebenarnya Akang bukan semata-mata Sejak dari dulu, ngasih gitu ya? Sejak dari dulu. Oh. Dan itu saya kampanye paling murah. Iya. Saya menyediakan tenaga, masyarakat mengumpulkan bahan-bahan, dikerjakan bersama-sama. Kemudian saya dikenal oleh mereka. Iya. Kemudian saya tidak mengeluarkan biaya, ya biaya besar tentunya kalau Iya, kecil-kecilan kita tentu ada. Iya, betul. Nah dari situlah saya merasa dekat sekali dengan mereka. Itulah yang saya katakan tadi, saya berubah drastis dari kehidupan akademik menjadi campur baur dengan masyarakat biasa. Dulu sempat ada pergulatan batin nggak Kang? Saya ingin agak sedikit feedback dulu. Ada, terutama keluarga dan istri saya. Saya tiba-tiba tidak punya penghasilan. Karena apa? Saya biasa menerima gaji dari PNS. Nah, tiba-tiba saya tidak punya gaji, tidak punya penghasilan, tetapi pekerjaan saya ngurusin yang kayak begitu. Jadi pada saat berhenti itu tidak langsung jadi anggota dewan sebenarnya? Tidak, kan ikut pemilu. Pemilunya tahun 97 ya, berarti 97. Kan ikut pemilu. Ada berapa lama persiapan Kang sebelum? Ya kan saya berhenti itu kan sebelum proses caleg sampai terpilih kan belum punya pendapatan. Oh iya. Sampai terpilih baru dilantik, baru kita punya penghasilan. Oke. Nah dari situ kan kekosongan penghasilan nih. Tapi saya tetap melakukan langkah kampanye, bukan kampanye ya, katakanlah bagaimana memotivasi rakyat, memotivasi masyarakat untuk mengubah kehidupan mereka. Itu yang awalnya saya lakukan, dan itu adalah kampanye menurut saya yang paling murah, karena kalau saya harus dengan kampanye gaya-gaya modern seperti zaman sekarang, katakanlah money politik atau apa, wah udah nggak mungkin. Itu sudah sesuatu yang impossible yang pada saat itu saya lakukan karena saya tidak memiliki kemampuan keuangan yang besar, sehingga apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang bisa mengubah pola pikir masyarakat, sesuatu yang bisa memberikan motivasi, katakanlah edukasi yang saya lakukan agar mengubah kehidupan, tetapi di satu sisi ada manfaat politik buat diri saya. Itulah yang kemudian menjadi kebiasaan yang saya lakukan sampai hari ini. Kang, saya ingin penasaran yang ini lagi. Jadi kan ketika Akang pindah itu migrasi lah dari seorang akademisi menjadi seorang politisi itu, saya lihat yang pertama tadi kebiasaan riset ya, analisis itu turut menopang gitu. Tapi di luar itu kan apa kira-kira yang menjadikan saya mampulah untuk mengerjakan ini, bekal di berbagai latar belakangnya apa yang bisa Kang Eri sehingga bisa terjun ke situ? Bukan dari situ saya mulai. Bukan dari situ. Tapi saya memulai dari motivasi bagaimana saya bisa mengabdikan diri, mengubah masyarakat miskin menjadi masyarakat yang mampu. Awalnya seperti itu, hanya melihat keprihatinan pada saat itu. Karena saya lahir dari seorang mahasiswa yang pada saat itu merasakan hayang kuliah, hayang juga batur hese karena tidak punya kemampuan keuangan. Nah, dari situlah saya merasa diri saya sebagai orang yang merasa tidak mampu. Banyak orang merasakan seperti saya. Janganlah kamu seperti saya, biarlah saya yang sudah merasakan dengan kehidupan yang baik. Tapi kalian harus maju. Kalau kalian tidak maju, akan ketinggalan. Bagaimana mungkin tidak ketinggalan? Karena apa? Di dunia pendidikan pada saat itu, contoh lah, saya itu dari basicnya di Kecamatan Cigalontang. Cigalontang itu ada 16 desa. Masyarakatnya mayoritas petani dan sekolahnya tidak ada. SMP juga tidak ada. SMK, SMA itu tidak ada pada saat itu. Tidak ada. Lalu bagaimana mereka bisa punya masa depan yang lebih baik? Sekolahnya juga tidak ada. Hanya orang-orang yang mampu dan kaya yang bisa menyekolahkan anak ke SMP karena harus ke kota dengan perjalanan lebih dari 10 sampai 15 km. Pada saat itu infrastruktur tidak seperti sekarang, bisa jalan kaki pada saat itu untuk sekolah itu. Nah, bagaimana masyarakat bisa maju? Orang pendidikannya juga sangat rendah. Bagaimana masyarakat bisa hidup sejahtera karena hidupnya dari pertanian tetapi tidak ada irigasi? Bagaimana masyarakat bisa sejahtera ketika halodo atau kemarau panjang air juga nggak ada?
Kebutuhan air bersih mereka mau ngambil dari walungan, ketika walungannya itu Kering atau kotor kemudian dikonsumsi, yang terjadi kan banyak penyakit, muntaber, sakit gatal-gatal dan sebagainya. Itulah yang semuanya menjadi pikiran saya untuk mengubah. Bagaimana saya ke depan bisa membangun puskesmas, bagaimana ke depan saya harus mendatangkan, mengelahirkan sekolahan, bagaimana saya bisa mengubah transportasi infrastruktur menjadi ada, bagaimana saya bisa meyakinkan mereka untuk bisa mengubah cara bertani yang baik yang bisa menghasilkan penghasilan lebih. Dari situlah saya kemudian menjadi pikiran-pikiran besar, sehingga saya berpikir bagaimana saya harus membangun jembatan, bagaimana saya harus membangun bendungan, bagaimana saya harus membangun irigasi, bagaimana saya harus membangun air bersih, bagaimana saya harus membangun sekolah. Disitulah saya fokus. Dan alhamdulillah dengan beberapa dekade yang saya lakukan, setahap demi setahap kita bisa memperjuangkan ini. Jadi yang Akang ambil gerakan atau cara itu memang itu yang dibutuhkan masyarakat. Pada saat itu seperti itu, sehingga apa yang saya lakukan, kalau saya belum berhasil memperjuangkan itu, rasanya saya merasa dosa. Saya tidak bisa mengubah gitu. Saya tidak bisa mengubah kehidupan mereka. Kalau Akang melihat sekarang, kira-kira sudah melihat berhasil nggak sih cara? Sekarang sudah jauh, sudah ada puskesmas, sudah ada dokter, sudah ada sekolahan. Saya sudah berhasil mendirikan 1 SMA negeri, kemudian 2 SMP negeri, kemudian ada 1 atap 3 tempat di sini ada 3 yang berjauhan. Sudah, kemudian kalau sekarang mah sudah banyak SMK swasta, SMP swasta. Sekarang pada saat itu kan belum ada sama sekali. Kan ketika dikembalikan ke motivasi awal Kang Eri untuk terjun menjadi politisi, untuk hadir di masyarakat itu, kalau dibandingkan dengan sekarang, Akang melihat sudah tercapai nggak belum nih target saya ini? Target belum, tetapi setidaknya apa yang saya lakukan itu sudah memberikan mewarnai lebih banyak. Dan saya juga merasa berterima kasih ketika apa yang saya lakukan ini punya manfaat masyarakat. Mereka jujurlah, saya berterima kasih karena setiap pemilu sekalipun banyak orang ngasih duit, mereka tetap milih saya, walaupun dari saya tanpa duit. Itu ya sebuah kultur yang mungkin berbeda dengan tempat lain, tapi faktanya saya merasakan seperti itu, sehingga apa yang saya lakukan kemudian bermanfaat bagi politik saya, itu adalah sebuah feedback yang memang sejak awal saya lakukan, dan itu yang tidak dilakukan oleh oleh pihak lain. Jadi menurut Akang kunci sukses untuk bukan bertahan ya bahasanya, tapi menjadi seorang politisi, anggota dewan, merawat, itu apa kuncinya bisa bertahan lama sampai 6 periode ini? Dekat, bersatu dengan rakyat, memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama basic need, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu adalah sederhana: air bersih, jalan, kesehatan. Itu menjadi kunci. Kesini ya baru infrastruktur. Contoh begini, saya membangun air bersih, saya ngambil nih air bersih, jaraknya mungkin bisa 6 kilo sampai 10 kilo dari gunung, dibawa pakai pipa ke kampung. Orang yang menikmati air bersih, yang biasanya nyuci ke walungan, ngegendong ember, ngegendong cucian ke walungan, sekarang sudah tersedia di rumah. Dia tidak bayar listrik karena tidak menggunakan listrik, dia sangat murah. Dan itu mengubah cara hidup mereka dari hidup yang tidak bersih menjadi hidup yang bersih. Semuanya tersedia di dalam rumah, sudah ngocor cair, Pak. Dan itu tertanam pada benaknya, berterima kasihnya seumur hidup, Pak. Ya betul. Nah, Akang dengan menjadi anggota DPRD itu sudah memberikan dampak manfaat yang terasa yang besar gitu. Ini sempat terpikir nggak untuk menjadi dengan DPRD aja bisa begini, kalau jadi kepala daerah misalnya dampak yang dirasakan masyarakat lebih besar, ada nggak kisah? Persoalan itu kan saya tidak hanya di dalam menangani masyarakat, bukan hanya soal itu, tetapi saya juga lebih banyak fokus ke anak-anak muda melalui bidang olahraga. Saya fokus di olahraga itu ada volleyball. Hampir di setiap desa, setiap kecamatan sepanjang tahun itu ada Eri Cup. Tidak pernah berhenti saya. Tidak pernah ada jeda Eri Cup. Berhenti itu setelah kemarin pada masa jenjang Covid, karena tidak ada izin dari pihak KONI maupun dari PBSI ataupun dari pihak kepolisian, tidak ada izin karena tidak boleh ada kerumunan. Sejak awal saya itu bukan hanya sekedar bagaimana mengubah kehidupan petani, bagaimana saya bisa
tetapi saya juga dekat dengan pemuda-pemuda yang saya salurkan melalui olahraga. Salah satunya olahraga poli, termasuk juga sepak bola. Kan disitulah saya lebih terkenal Eri Cup daripada Eri, Pak. Eri Cup itu tidak pernah berhenti sepanjang masa, Pak. Sejak pemilu hari ini besok sudah Eri Cup. Itu sepanjang tahun berputar. Eri Cup itu kalau tidak 32 klub itu hampir 3 bulan, Pak. Setelah saya di sini pindah ke sini, setelah pindah ke sini, terus muter, Pak. Sepanjang tahun, sepanjang tahun. Tidak hanya menjelang pemilu, tapi seumur-umur ini. Seumur-umur. Dan itu dalam masa yang sama bukan hanya di satu daerah, tapi berbagai kecamatan. Di dapil bukan hanya di dapil saya, kemarin hampir seluruh kabupaten Tasik, hampir seluruh kecamatan ada Eri Cup. Makanya sering disebut kalau Eri itu ya Eri Cup. Saya lebih terkenal Eri Cup daripada Eri, karena Eri Cup ada di mana-mana. Ya, kembali ke pertanyaan saya tadi. Akang nggak tertarik untuk menjadi kepala daerah misalnya dengan cara itu soal lain ya. Soal lain. Tetapi apa yang saya rasakan itu banyak sekali, baik tokoh masyarakat, tokoh pemuda, budayawan, tokoh olahraga, baik ya teman-teman yang aktif di kepemudaan atau teman-teman aktivis ya, termasuk teman-teman yang aktif di lembaga-lembaga swadaya masyarakat, termasuk juga LSM. Banyak sekali yang mensupport saya harus maju dari mana-mana, termasuk juga dari para ulama, saya harus maju. Ditambah juga dari internal kader saya harus maju, karena saya jadi ketua DPRD Golkar sudah 2 periode nih, sudah 2 periode, dan saya jadi wakil ketua DPRD juga sudah 2 periode. Sebelumnya saya jadi ketua komisi, ketua fraksi dan sebagainya. Supporting itu ada, terus menerus mendorong pada diri saya untuk maju, tetapi itu adalah sebuah proses yang tentu harus dijawab oleh saya sendiri dan keluarga. Nah, kalau pertanyaannya apakah saya berminat, saya menyerahkan kembali kepada masyarakat karena saya tidak mungkin maju sendiri tanpa dukungan masyarakat. Dan ikhtiar itu pun pernah saya lakukan walaupun belum takdir lah kira-kira seperti itu. Itu di periode kemarin. Tapi itulah yang terjadi, sebuah dinamika kehidupan saya dalam kacamata politik. Karena menurut teman-teman untuk Kabupaten Tasik sejak reformasi hampir 25 atau 30 tahun yang lalu, Kabupaten Tasik itu tidak memiliki orang yang duduk di eksekutif, baik di bupati maupun di wakil bupati. Sehingga kembali kepada kita sebagai pimpinan partai, dulu ketika partai kita memiliki bupati, masyarakat itu, kader kita itu sepertinya punya kemudahan di dalam kehidupan. Mengelola organisasi juga lancar, mereka anaknya ingin sekolah juga lancar, anaknya ingin jadi PNS juga lancar. Sederhana sebenarnya. Ketika Golkar atau saya yang memimpin Golkar tidak punya bupati, tidak ada, katakanlah ya asli lah, hanya partai itu hidup mandiri, sehingga katakanlah terjadilah degradasi dari tata kelola kepartean, degradasi dari tingkat kesejahteraan, sehingga banyak orang mengatakan Golkar ini seperti kehilangan induknya, yang biasa banyak membantu tiba-tiba tidak ada yang membantu. Dan kader-kader kita lebih banyak orang yang mengatakan bahwa wah ayeuna mah kita itu sepertinya kurang gizi. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa? Karena terbiasa dulu banyak disuplai, dibantu, tiba-tiba seperti ini. Nah, dari situlah kemudian banyak lahir pemikiran-pemikiran yang masuk kepada saya untuk bisa mengembalikan kesejahteraan bagi partai, untuk bisa mengembangkan partai, untuk bisa memperluas ekspansi partai. Maka suka tidak suka, mau tidak mau, kader Golkar harus ada yang menjadi pimpinan daerah. Itu tuntutan, tapi tuntutan itu kan muncul yang begitu deras kepada diri saya, dan responnya pun tentu menjadi inspirasi bagi saya, apakah saya harus maju atau tidak. Itu kan sebuah persoalan. Dari situlah kemudian saya ikhtiar di mana-mana, walaupun sampai hari ini belum takdir. Takdir. Baraya Podcast Suara Matraman, ini banyak sekali cerita Kang Eri ini yang bisa kita simak, bisa menjadi pelajaran bagi kita. Saya kira masih banyak sebenarnya yang ingin disampaikan ya, kita belajar dari Kang Eri ini, tapi kita mencoba menghadirkan cerita-cerita ini yang tidak terlalu panjang lah. Kita ingin lebih rileks dan orang bisa juga, kalau mengkliknya itu terlalu lama ini juga Kang. Nah,
sebelum mengakhiri saya minta Kang Edi, kebetulan ini kan momentumnya pendidikan politik kader bangsa nih, Iya. Kang. Jadi kira-kira pesannya ini untuk kader Soksi, ya bukan hanya yang di sini tentu saja, Iya. tapi juga di Jawa Barat karena Kang Edi ini juga sekarang Dewan Pertimbangan ya, Wanti berarti ya. Harus seperti apa sih menjalani diri, menyiapkan diri sebagai kader Iya. Soksi untuk terjun di politik ini? Ya, satu soal Soksi ya. Ya. Soksi itu khusus untuk Kabupaten Tasik itu bisa hidup manakala dia pemimpinnya, kadernya mampu berkolaborasi dengan baik pemerintah maupun kami di DPD Partai Golkar. Ya. Dan yang paling penting adalah kalau Soksi mau hidup, dia harus lebih dekat dengan dunia kepemudaan saat ini. Karena Soksi yang saya bangun ini betul-betul dari eksponen generasi muda ke bawah, tidak ke atas. Karena Iya. tujuan kami adalah bagaimana Soksi itu menjadi penggerak kader. Iya. Yang tentu saja kalau saya harus boleh jujur mengatakan bahwa pemilih Golkar di setiap pemilu ke pemilu, yang khususnya di Kabupaten Tasik, itu hampir 70% dipilih oleh orang tua. Ya. Hanya sebagian kecil persentase anak muda yang memilih Partai Golkar. Nah, oleh karena itu Soksi yang saya pimpin pada saat itu, karena baru kemarin saya berhenti dari pimpinan Soksi, maka Soksi bagi saya adalah sebuah organisasi yang merepresentasikan kepemudaan, yang kemudian merekrut dan menggerakkan anak-anak muda masuk ke Soksi. Dan saya sebagai pimpinan partai menggerakkan kepemudaan melalui Soksi. Artinya Soksi itu merupakan salah satu penggerak rekrutmen anak-anak muda yang ada di kita yang bisa masuk ke Golkar. Karena pada saat itu masih banyak orang alergi dengan Golkar. Yeah. Tapi dengan Soksi, mereka masuk Soksi, sedikit demi sedikit mereka kemudian mencintai Golkar dan kemudian menjadi Golkar. Tapi yang paling penting adalah bagi saya, kalau Soksi ingin besar, dia harus melakukan kegiatan-kegiatan lebih banyak melibatkan ke kepemudaan. Yeah. Yang kedua, lebih banyak kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat sosial, yang mampu menarik simpati dari masyarakat. Kalau tidak melakukan langkah-langkah itu, dia akan ketinggalan. Dia dianggapnya sebagai LSM baru. Betul, ini fakta. Apalagi tanda kutip punten, pakai baju merah. Yeah. Tapi punten ya, kita memang berbeda dengan lain. Ketika kita baju merah, kesana udah lain. Iya, betul. Ini tanda kutip ya, mohon Iya, maaf. iya. Makanya ketika kepimpinan saya zaman Pali Hasan, merahnya bukan gini, merah hati Pak, untuk sedikit membedakan. Agar kita bisa membedakan, merah saya merah punya saya, bukan merah punya yang lain. Iya. Karena di setiap daerah beda-beda. Pada saat itu kan ketika kita memakai baju merah itu kesannya sudah, wah ini bukan Golkar lah, kira-kira begitu. Iya. Sehingga saya sejak awal dengan Mang Ali Hasan bajunya hati tua Pak. Iya. Itu seperti ada kaos yang kayak gitu. Ya. Itu kaos Soksi Yang ciptakan saya. Kaos panitia ya? Yang itu tuh yang agak merahnya agak terang, merah Ya, hati. betul, merah hati ya. Saya seragamnya itu semua Pak, enggak merah ini baru sekarang. Oh. Baru sekarang. Untuk apa ya? Kita tidak dalam posisi mengingkari dari ADART Soksi, tetapi bagaimana kita berkolaborasi dengan kepentingan daerah agar warna ini pun mempengaruhi opini pada saat itu. Yeah. Pada saat itu, sehingga itulah yang saya lakukan. Dan yang kedua, saya ingin agar Soksi yang baru ini adalah melakukan konsolidasi, terutama bagaimana dia bisa menyusun struktur kepengurusan di tingkat kecamatan, kemudian menyusun struktur di tingkat desa. Yeah. Dan kalau itu dilakukan, maka langkah-langkah inilah yang kemudian akan banyak lebih membantu kepada Partai Golkar. Saya katakan bahwa Golkar menjadi pemenang pemilu ketika Golkar memperoleh kejayaan itu karena Golkar mampu membangun kolaborasi dengan semua ormas kepemudaan. Iya, betul. Mereka bergerak, apalagi pada saat itu saya masih ingat dengan adanya Dasagal. Dasagal itu kurang lebih intinya adalah bahwa setiap kader Golkar diwajibkan mengajak 10 orang. Dan yang mengajak itu bukan hanya pengurus partai. Hari ini yang mengajak ke Golkar hanya pengurus partai. Yeah. Yang lain tidak ada. Tidak ada. Dulu semua orang yang merasa menjadi simpatisan atau kader merasa kewajiban bahwa saya harus mengajak 10 orang. Dan Soksi yang saya lakukan, dan kebetulan saya adalah ketua Soksi dan tim sukses saya adalah kader Soksi.
Sehingga saya menerapkan apa yang dilakukan oleh Golkar tempo dulu ketika mulai kejayaan, yaitu melakukan dasagal. Maka setiap kader Soksi adalah tim sukses saya, tapi dalam tanda kutip ya. Dan dia punya kewajiban mengajak 10 orang. Dan itulah menjadi penopang kemenangan partai. Karena orang yang tidak bisa disentuh oleh partai, disentuh oleh Soksi, berbeda segmen. Penerimaannya berbeda lagi. Berbeda segmen. Sehingga ketika tidak bisa oleh partai, dilakukan oleh Soksi, sehingga selalu mengisi. Dan itulah yang membuat hari ini dalam pemilu 2019 kemarin, Partai Golkar di Tasik mampu mengalahkan PDIP. Yang notabene PDIP punya bupati hari ini, yang kemarin punya wakil, dan mampu mengalahkan P3 yang notabene 20 tahun mereka punya bupati, dari mulai Pak Tatang 10 tahun, Pak UU 10 tahun, 20 tahun, dan sekarang Pak UU menjadi wakil gubernur. Jujur, itu bisa tergeser oleh Partai Golkar. Mereka posisi pemilu kemarin di bawah Partai Golkar. Dan itu salah satunya adalah yang kami lakukan adalah menggerakkan kader Soksi yang tidak bisa disentuh oleh partai. Jadi saling mengisi lah, saling melengkapi. Nah, itulah manfaatnya. Dan sekarang siapapun yang katakanlah kader Soksi yang sekarang sedang dipercaya oleh kami untuk memimpin Soksi, maka kalau dia ingin juga survive dalam setiap pemilu, katakanlah manfaatkanlah peluang bagaimana dia melakukan kaderisasi yang bisa menyentuh yang tidak bisa direkrut oleh partai, tapi direkrut oleh mereka, sehingga saling mengisi. Tidak bisa oleh saya, oleh Soksi. Sehingga kalau ini diakumulasikan, maka menjadi tambahan energi yang luar biasa. Nah, inilah yang barangkali ingin saya sampaikan kaitannya dengan latihan kepemimpinan hari ini. Tentu ini saya merasa sangat berterima kasih, dan mudah-mudahan kader Soksi yang sekarang ikut memiliki wawasan yang lebih tinggi, lebih luas, dan menjadi spirit. Katakanlah ini menjadi motivasi agar mereka terus berjuang. Tapi setidaknya paling tidak mereka harus lebih banyak menyiapkan kadernya untuk bisa menjadi calon di legislatif. Dan semakin banyak kader Soksi yang duduk di legislatif, semakin besarlah Soksi. Semakin besar Soksi, semakin besar Golkar. Itu yang barangkali menjadi motivasi agar apa yang kami lakukan di sini punya manfaat bagi semuanya. Atur nuhun Kang Hapunten ya, ngacobrak banyak. Atur nuhun Kang Eri, kita mendengar cerita yang sangat kaya dari pengalaman Kang Eri. Tapi saya kalau kita simpulkan misalnya, Kang Eri ini salah satu resepnya tetap terpilihlah, katakannya eksis menjadi salah satu legend Partai Golkar di Priangan Timur atau khususnya di Tasikmalaya adalah bagaimana Kang Eri ini hadir, dekat, dan apa yang dilakukan adalah memenuhi, membantu, memfasilitasi, berkolaborasi dengan masyarakat untuk bersama-sama memenuhi, menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dan itulah yang salah satu kunci bagaimana setiap kader Soksi, setiap kader Golkar bisa katakanlah sukses. Itu saja barangkali. Terima kasih. Kalau ada pesan ingin menghadirkan siapa nih Baraya Soksi, silakan tulis di komentar di kanal ini, di YouTube kita ini, ingin menghadirkan tamu siapa, nanti kita coba fasilitasi untuk hadir di dalam PSM ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.